Shalom, puji akan nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Saudara pun kita yang hadir hari ini, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita membawa pujian kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak menerimanya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami Bapak bersyukur, kami boleh kumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-berkat baik rohani maupun jasmani yang kami boleh terima sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan buat kami bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan masuk dalam ibadah kami. Biar kami boleh terus bergerak dalam hadirat-Mu, kami rasakan hadirat-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan, dan kami akan berkati juga melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami habiskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita mengatakan, ya Tuhan, diam-diam kami memuliakan Engkau, sebab Engkau yang menjadi damai sejahtera kami. Ya
bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan, inilah setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berbicara atas kami pada sore hari ini Tuhan. Hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kau mau sembunyikan hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu jauh-jauh di belakang kayu salib-Mu ya Bapa. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi biarlah kemuliaan-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Segala kuasa-kuasa si jahat yang mencoba-coba mengambil atau mencuri akan kebenaran firman itu, saat ini kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut Tuhan, tanam yang subur, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung ya. Jumat besok kita memperingati hari Jumat Agung, dan hari Minggunya kita sama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia ya. Kematian Yesus merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus rela mati, saudara. Yesus rela menderita. Yesus rela dihina dan dipermalukan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Amin. Supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Mari saudara kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Hari ini saya baru pertama kali berdiri di tempat ini dengan memakai masker, saudara. Jadi cukup ngap juga. Ya, Yohanes pasalnya ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Di situ perikopnya berjudul Gembala yang Baik. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ayatnya yang genap. Udah dapat semua, Men? Yohanes 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-domba keluar, dia berjalan dengan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Mulai dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam secara berlimpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang perumpamaan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Adalah hal yang baik yang aku mengenal domba-dombamu dan domba-dombamu mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop di atas dikatakan judulnya apa tadi? Gembala yang baik. Di mana ayat-ayat itu menjelaskan tentang perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan ya. Tadi dijelaskan di dalam ayat-ayat tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala yang baik dikatakan adalah gembala yang rela memberikan nyawanya, ya. Dia rela bertarung, dia rela melindungi domba-dombanya. Itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal suara domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang benar-benar memperhatikan keadaan daripada domba-dombanya. Berbeda dengan gembala upahan, katakan seperti itu. Bekerja hanya untuk upah semata. Jadi bekerja hanya untuk uang, bekerja hanya untuk upah, tidak memakai hati. Saudara yang baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala yang baik bagi kita adalah siapa? Yesus Kristus. Tiada seorang pun yang bisa menyamai Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang mau rela mati di atas kayu salib supaya saya dan saudara memperoleh hidup, dikatakan di dalam ayat tadi. Hari ini saudara, saya tidak berbicara tentang gembala, ya. Saya tidak berbicara tentang gembala yang baik, karena saya yakin saudara-saudara sekalian sudah tahu karakter dan sifat dari gembala yang baik, ya. Di sini saya berbicara tentang domba. Sesak juga saudara. Saya berbicara tentang domba. Saudara, domba itu merupakan kiasan, kata kiasan atau kata perumpamaan untuk kita. Sebagai apa? Sebagai jemaat, sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi saudara, terkadang domba itu suka memiliki sifat kambing. Saudara tahu maksudnya? Memiliki sifat kambing. Kambing itu punya apa saudara? Tanduk. Dan hobinya suka menanduk. Ya. Kambing itu punya tanduk dan hobinya suka menanduk. Saya sering mendengar, bahkan menyaksikan banyak gereja yang tutup, banyak gereja yang jemaatnya kocar-kacir kemana-mana, banyak gereja yang bubar. Karena apa? Karena jemaat menanduk gembalanya, atau jemaatnya saling menanduk saudara. Tapi saya kagum dengan jemaat di tempat ini. Saya sudah bergereja di tempat ini dari umur 16 tahun, saudara. Dari masih remaja saya udah di sini ya. Saya tahu dari jemaat yang mula-mula sampai jemaat yang ada sekarang. Saya melihat jemaat di sini merupakan domba-domba yang benar-benar domba. Bukan kambing berbulu domba. Salah, ada juga serigala berbulu domba. Saya mau ganti, saudara, itu udah biasa. Peribahasa serigala berbulu domba itu udah biasa. Sekarang adalah kambing berbulu domba. Jadi di sini nggak ada yang namanya domba-domba itu seperti kambing berbulu domba. Baru tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama suami saya. Saya bilang, saya kagum sama jemaatnya Om Sam. Jemaat Om Sam benar-benar hebat. Ya tadi pagi ya kita ngobrol ya. Saya bilang jemaat di tempat Om Sam hebat. Nggak ada satupun dari umur 16 tahun saya gereja di tempat ini, tidak ada satupun saya menemukan jemaat yang suka gosip. Perkataan itu paling bahaya loh saudara. Perkataan sedikit yang yang racun itu bisa membubarkan satu gereja, membubarkan banyak jemaat. Tapi saya bilang tadi pagi sama suami saya ngobrol-ngobrol, nggak ada satupun dari jemaat Om Sam itu yang punya hobi gosip. Terus suami saya bilang, ya lihat aja dari bapak ibu gembalanya, apalagi ibu gembalanya pendiam banget, boro-boro mau gosip. Kebiasaannya jemaat itu mencontoh gembala, ibu gembalanya ya saudara ya. Benar saudara, saya ngomong nggak ngada-ngada. Dari umur 16 tahun saya di tempat ini, tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang hobinya gosip. Kalaupun ada, mereka nggak bertahan lama saudara, nggak bertahan lama.
di tempat ini yang bakal membuat perpecahan dalam gereja. Mereka cepat-cepat tidak tahan di tempat ini, cepat-cepat pergi dari tempat ini. Nah saudara, itulah yang saya rasakan selama saya beribadah di tempat ini. Dan saya ingin jemaat di tempat ini tetap mempertahankan karakter seperti itu, amin. Saya ingin jemaat-jemaat di tempat ini tetap menjadi jemaat yang benar-benar menjadi domba, bukan kambing berbulu domba. Saudara, banyak tantangan, banyak cobaan yang kadang membuat domba itu bisa berubah jadi kambing, saudara. Ya, banyak tantangan, banyak cobaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Apa saja tantangan tersebut? Apa saja cobaan-cobaan yang dihadapi oleh kita yang diumpamakan sebagai domba? Himpitan ekonomi. Orang baik bisa menjadi pencuri. Ya. Kesombongan, keegoisan, jabatan. Itu adalah cobaan-cobaan yang membuat dari domba bisa menjadi kambing. Jadi hati-hati saudara. Oleh sebab itu saudara, supaya kita tetap menjadi domba yang sesungguhnya, domba yang benar-benar domba, satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Kita perlu mengenal Bapa dengan baik. Kita lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayat yang kelima dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka berlari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Untuk menjadi domba yang benar-benar domba, benar-benar domba yang benar-benar yang sesungguhnya domba, yang tidak punya tanduk, yang nggak saling menanduk, yang nggak menanduk gembalanya. Kita perlu apa tadi? Mengenal Bapa dengan baik. Ada amin saudara? Kita perlu mengenal Bapa dengan baik. Domba yang sesungguhnya adalah domba yang kenal dengan suara gembalanya. Dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca. Domba yang benar adalah domba yang kenal dengan suaranya. Kita diibaratkan itu sebagai domba. Untuk menjadi domba yang baik, kita perlu mengenal siapa Bapa yang kita sembah. Amin. Banyak ajaran-ajaran yang melenceng saat-saat ini. Banyak ajaran-ajaran sesat di akhir-akhir zaman ini, saudara. Sebagai orang yang beriman, kita perlu kenal, kita perlu tahu, kita perlu paham pengajaran yang sesungguhnya. Jangan sampai kita sesat, karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng dari firman Allah. Untuk mengenal lebih dekat lagi, untuk mengenal siapa Bapa yang kita sembah itu, apa yang perlu kita lakukan? Membaca firman Tuhan. Karena isi dari firman Tuhan ini adalah isi dari hati Bapa, saudara. Ya, Alkitab ini adalah isi hati Tuhan Yesus sendiri. Alkitab ini adalah isi hati daripada Bapa sendiri yang kita sembah. Kita perlu setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mungkin saat merenungkan, saat membaca, mungkin ada kata-kata yang tidak mengerti ya, yang kita tidak mengerti, kita share aja kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, atau kepada orang-orang yang lebih paham tentang firman Tuhan. Kami punya ponsel di Alam Raya, itu ada satu jemaat di sana. Kalau dia nggak ngerti, dia langsung WhatsApp kami, saudara. Dia langsung telepon, terutama ke suami saya.
apa sih maksudnya firman Tuhan yang ini, saya nggak ngerti. Saya senang banget dengan jemaat yang seperti ini, terbuka. Jangan jemaat yang udah nggak tahu tapi pura-pura tahu. Ini bahaya, akhirnya jadi sesat. Ya, akhirnya jadi sesat. Kalau nggak paham tanya, jangan malu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, Alkitab ini adalah isi hati Tuhan, saudara. Untuk menjadi domba yang baik, kita perlu bijak. Kita perlu bijak dalam menerima pengajaran. Jangan seperti spon. Saudara tahu spon? Spon itu menyerap semuanya. Mau itu air bersih, air kotor, apapun dia serap semuanya. Beda dengan saringan. Siapa yang masih suka meres kelapa pakai saringan? Tahu ya saringan ya, yang bolong-bolong itu? Bapak-bapak bingung, pasti jawabnya emboh, ngomong apa loh. Ibu-ibu pasti ngerti ya saringannya, rasa kelapa. Kalau kita nyaring kelapa, nyaring santannya itu, kita peres, yang tersaring apanya di atas? Apa? Ampas. Ampasnya dibuang, santannya diambil. Jadilah seperti saringan, saudara. Jangan semuanya diserap. Pengajaran mau jelek, mau bagus, ajaran sesat, ajaran benar, kita masukin semua. Akhirnya blendek, keblinger. Tapi kita belajar seperti saringan. Kita serap, kita belajar bijak untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng saat ini. Yang jelek kita buang, yang bagus kita terima. Jangan cuma diterima tetapi dijalankan. Amin. Ya, kita belajar untuk menjadi seperti saringan. Untuk menjadi domba yang sesungguhnya, kita perlu mengenal suara gembalanya. Siapa gembala kita di depan ini? Bapak Samuel Hartono. Kita perlu mengenal suara daripada ibu gembalanya. Apa yang dikatakan Bapak Gembala, apa yang dikatakan Ibu Gembala, kita nurut. Jangan mengaduk. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini itu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Tidak membawa kita kepada kebinasaan. Tidak membawa kita kepada pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi saudara, apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu yang harus kita lakukan. Jangan mendengarkan gembala upahan. Ya, ingat sekali lagi, Alkitab adalah isi hati Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab itulah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai domba-dombanya. Sampai kapan, saudara? Sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dia akan menjemput kita, dia akan menjemput saya dan saudara. Dan kita tidak akan malu berjalan berdampingan dengan mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita adalah mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Amin. 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 Oleh sebab itu saudara, kita perlu terus menjaga hidup kita untuk tetap menjadi domba yang baik, menjadi domba yang dengar-dengaran, bukan menjadi domba yang budak ya, dipanggil diem aja mbak gitu ya, nggak ada nurut-nurutnya. Kita mau menjadi domba yang dengar-dengaran, yang mengenal benar-benar siapa itu gembalanya. Saudara, sebagai akhir daripada khotbah saya pada sore hari ini, saya akan tutup dengan kesaksian. Tahun lalu 2020, kira-kira akhir Juli, itu suami saya mengalami sakit-sakitan, saudara. Sakit-sakitan terus. Berapa kali ke dokter, nggak tahu penyakitnya apa. Dan yang paling saya takutin itu kena COVID. Karena waktu itu lagi awal-awalnya ya COVID ya, lagi awal-awalnya itu bulan. Jadi pas akhir Juli itu dia mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya ke dokter, dicek terakhir itu waktu masih tinggal di Cipondo, dokter vonis dia sakit flek paru-paru, TBC ya saudara. Di satu sisi saya bersyukur untung nggak COVID. Kalau TBC masih bisa ini ya, karena bukannya apa, rumah saya itu
kecil saudara, cuma 3 petak, dapur, kamar tidur, ruang tamu. Nah terus tiba-tiba pas lagi suami saya ikut seminar di daerah mana itu, Teluk Naga, ibu gembala di sana itu nanya-nanya, Pak gimana kabarnya, nanya rumahnya apa, tiba-tiba langsung menawarkan rumah jemaat di situ, di Citeis itu ya. Dia bilang ada 1 rumah, nggak terlalu mahal, mungkin ya sama gitu harganya sama yang di Cipondo, dia bilang gitu. Emang bisa bulanan, bisa 1 rumah gitu, yang rumahnya cukup besar. Saya secara kedagingan nolak saudara. Kenapa? Yang pertama jauh banget, perjalanan kita dari sini ke sana tuh bisa 2 jam. Terus yang kedua, saya jauh dari saudara. Saya bontot saudara. Dia punya anak 3 masih dianggap kecil aja. Kayaknya masih kolokan aja gitu ya. Rasanya kayaknya aduh, kok jauh sama keluarga nggak enak. Biasa kan kalau apa-apa saya ke Cici, apa-apa ke Enso, ke Koko gitu. Dekat hubungan kita dekat. Tapi ini jauh banget, mau apa-apa boro-boro bisa. Kalau masih tinggal di Cipondo, jalan kaki pun masih bisa ke rumah Koko, ke rumah Enso. Hati saya berontak saudara. Tapi suami saya pun rasanya kayaknya memang nggak mau, dia cuma ngomongnya udah obahan banget. Yuk kita lihat yuk rumah yang di Citeis, kali kamu mau. Dia bilang, ya udah pas sampai sono gimana? Saya seperti digerakkan, saya seperti digerakkan. Saya bilang ya udah ambil aja. Nah anak saya juga yang bontot bilang mau nih tinggal di sini. Ya udah saya diokehin. Padahal hati jujur aja ngeberontak, hati saya nggak mau. Tapi saya yakin itu Tuhan memberikan saya damai sejahtera untuk saya bisa memilih di tempat itu. Akhirnya kami pindah bulan Agustus ke sana dengan pertimbangan supaya suami saya punya kamar sendiri, karena yang namanya sakit flek paru-paru itu nggak bisa nyampur dengan kita ya, karena rumah yang lama semua numpuk di situ, kamar cuma 1, semuanya numpuk di situ. Nah di sana suami saya di kamar depan, kita semua anak-anak di kamar belakang. Beberapa minggu setelah kami pindah di situ, depan rumah saya kena COVID sebenarnya. Nggak jauh dari belakang rumah kena COVID. Memang nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah mereka kena COVID. Tapi yang bermasalah kalau orang yang punya penyakit bawaan itu akan mudah terkena, itu yang paling kita takutin. Orang yang punya penyakit bawaan. Suami saya bukan kena flek paru-paru aja saudara, tapi dia punya diabetes, punya penyakit diabetes. Teman saya beberapa bulan yang lalu, teman SD, itu punya penyakit yang sama dengan suami saya. Akhirnya meninggal. Ya memang umur di tangan Tuhan, tapi kita perlu menjaganya, jangan mencobai Tuhan, ya saudara ya. Saya bersyukur ketika saya nurut dengan apa yang Tuhan mau. Saya dengar dengan suara Tuhan. Saya mau ikut dengan rencana Tuhan. Walaupun hati kecil saya berontak. Aduh, kok gue tinggal di pelosok kayak begini. Jangankan mau nyari makanan enak, empek-empek aja yang ibaratnya gampang gitu ya, susah banget di sana saudara. Bayangin jam 7 malam itu udah kayak jam 2 pagi di Poris kali. Sepi, gak ada orang sama sekali. Lampu gelap semua. Itu yang biasa tinggal di kota besar, kayaknya penderitaan banget saudara di sini. Tetapi ketika saya nurut dengan apa yang Tuhan mau, ketika saya benar-benar dengar dengan suara Tuhan, udah pilih aja di situ, pilih aja di situ. Saya tahu ke depannya itu akan indah pada waktunya. Saya nggak bisa membayangin kalau saya tetap tinggal di Cipondo dengan rumah yang berhimpitan seperti itu. Saya nggak tahu gimana dengan keberadaan kami. Kalau orang yang punya duit banyak kena COVID, enak-enak aja saudara ya. Ya kalau kayak kita, saya nggak bisa bayangin gimana
Dan beberapa waktu yang lalu nih, belum ada sebulan, saya dengar lagi meninggal lagi satu orang lagi, kena COVID lagi, tetangga saya yang nggak jauh dari rumah juga. Itu ada berapa orang itu kena COVID semua di sini. Karena mereka tuh anak-anak ketemu peluk-pelukan, saudara, main keluar dari rumah masing-masing, berkeliaran, langsung ada apa namanya, nempel semua. Makanya itu COVID itu merajalela banget itu di tempat bekas rumah lama kami. Nah saudara, kalau kita nurut, ketika kita benar-benar dengar suara Tuhan, kita tahu semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Sebagai ayat penutup, kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28, kita baca bersama-sama ya saudara. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 28. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dan mendoakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Segalanya
domba-domba yang baik. Lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami terus diperbaiki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-Mu, Ibu Liza, Bapak Arta, dan segala mereka pekerjaan Engkau. Berapa kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupannya. Ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah berkata atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Waktu saja Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai persembahan kita. Mari kita siapkan dengan nafas ini persembahan yang terbaik dari kita berdoa dan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami tentang kami sebagai domba-dombanya Tuhan. Kami boleh dengar dengan firman-Mu. Boleh dengar terus dengan domba agung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sekali lagi Ibu Yesus. Agar Ibu Yesus semakin harap Pelayan-pelayan baru terus kasih kata dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan kami agar apa yang kami berikan boleh berguna buat pekerjaan di tempat ini dan juga untuk pekerjaan di muka bumi ini Tuhan. Memberkati pekerjaan kami, pekerjaan setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengambil dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ke bawah kepada
dengan apa yang menjadi berkat dari Tuhan, bahwa itu atas kehidupan Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, apa yang pun yang kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati dengan tangan kami, apapun yang kami kerjakan, semuanya akan berhasil. Kami juga berdoa bahwa setiap kami yang studi, Tuhan juga memberkati studi kami, sehingga kami boleh mencapai apa yang kami inginkan. Kami juga bersyukur buat setiap kami yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan buat setiap kami. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada yang tertutup buat kami. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu. Tuhan terus memelihara kami, memberkati kami dengan kesehatan yang luar biasa, lepas dari setiap penyakit COVID yang ada, juga kami serahkan kehidupan kami. Tanpa kami juga berdoa buat gerejamu di tempat ini, terus juga memberkati gerejamu, pakai gerejamu menjadi menjadi betelmu Tuhan, di mana Tuhan boleh ada di tempat ini dan turun naik di tempat ini dan memberkati setiap sekeliling kami, sehingga 5 tahun Tuhan mereka berpercaya pada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat mereka. Makasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, gembala sedang kami, Om Sam dan juga Dr. Mei. Terus kalau pertajam visi-Mu buat dalam hidupnya, juga proyek-proyek baru terus kau singkapkan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kedua anaknya, Jadadana juga mantunya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati cucunya juga sekali lagi kami serahkan hamba-Mu dan keluarga dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Kami boleh hari ini terkejut kembali, boleh ada lagi bom yang terjadi di bangsa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyikapkan apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati gereja-Mu dimanapun gereja-Mu yang minggu-minggu ini akan memasuki kayak Jumat Agung, juga Sabtu Putih dan juga Paskah. Biarlah Tuhan terus yang memproteksi setiap gereja-Mu. Kami percaya Tuhan yang jauhkan dari setiap tangan-tangan yang kusir, tangan-tangan yang jahat yang memecah persatuan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Kalau tangan Tuhan terus tahu dalam hati presiden, wakil presiden, yudikatif, legislatif, eksekutif yang ada. Kami percaya Tuhan mereka akan memimpin kami dengan luar biasa dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, dan sebentar kami akan pulang berpisah dengan satu yang lain dengan yang lain. Tuhan yang tibakan kami di rumah kami masing-masing tanpa perkara apapun juga, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan dari hamba. Mari kita berdoa sebagai tindakan iman kita bahwa Tuhan memberkati kita. Pastikan bahwa kau pulang diberkati oleh Tuhan. Berkati kau dengan kesembuhan ilahi, penyembuhan dan kesehatan. Proteksi dari Yesus memprotek kau dan setiap orang yang jahat, menapi, sihir, serta pergaulan membesarkan akan virus-virus bakteri yang mematikan. Diberkati kau dengan keterampilan mengerjakan, melakukan pekerjaan baik, pekerjaan rencanamu yang hasilnya berlipat kali ganda serta memuliakan nama Tuhan. Diberkati juga yang kau dengan hikmat atau budi pengetahuan surgawi dan marifat alam untuk menembus dirimu, bahkan sudah pasti disebutkan seperti ilahi ada surat dan berkati dengan berkat kesempurnaan rohani, berkat aktif dan berjodoh, sukacita dan berjalan dan beribadah dan kita berkat kasih karunia Bapa. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang lagi kedua, manusia kita manusia.